semuanya, apa kabar? Masih semangat kan? Walaupun tadi kita sudah nyanyi capek Miss, nggak ada capeknya ya. Harus tetap semangat. Nah, hari ini kita jumpa lagi di hari yang semangat Miss. Ada yang anak-anak jumpa dengan Miss di belajar di rumah di hari Rabu, ada juga di hari Kamis. Ya, jadi kita bergantian tatap muka secara bertahap. Ya, jadi terbatas ya, tidak boleh banyak-banyak orang. Oke, nah walaupun belajar di rumah kan harus tetap semangat. Tepuk semangat. Semangat. Sudah mandi belum? Yuk kita nyanyi bangun tidur ya. Bangun tidurku terus mandi, tidak lupa menggosok gigi. Habis mandi ku tolong ibu membersihkan tempat tidurku. Sudah bantu kan? Sudah Miss. Tepuk mandi, ambil gayung, isi air, jebur-jebur. Dingin. Sekali lagi. Tepuk mandi, ambil gayung, isi air, jebur-jebur. Dingin. Nah, hari ini kita mau bercerita tentang lingkungan. Kita sudah cerita tentang lingkungan rumah, lingkungan sekolah, dan lingkungan sekitarnya. Banyak sekali ya tempat-tempat yang kita jumpai. Miss Ayun sudah sama-sama menjelaskan waktu kita tatap muka di sekolah kan. Sudah banyak sekali ada Miss apa ya, tempat yang ciptaan Tuhan sangat indah cantik. Nah ini kalau nampak gambarnya langsung anak-anak bilang pantai Miss. Iya, saya senang jalan-jalan ke pantai. Ya senang ya. Ini kalau di pinggir-pinggir laut itu di tepi-tepi yang ada pasir namanya pantai. Tapi ini namanya laut. Jadi yang menciptakan lautan itu adalah Tuhan. Nah indah ya. Laut ini sangat indah sekali. Jadi ini juga adalah lautan, ini adalah lingkungan sekitar kita yang ada di bumi yang kita jumpai. Ada lautannya, sangat indah, semuanya adalah ciptaan Tuhan. Senang kan Miss kalau ke pantai? Nah bisa bermain pasir, membuat menara pasir Miss. Ya, jadi banyak sekali kegiatan yang bisa dilakukan di pantai, bisa berenang. Tetapi sekarang ini karena COVID kan, jadi biasanya di pantai itu rame. Kita harus mengurangi keramaian, tidak jalan-jalan dulu, bersabar dulu. Jadi indahnya ciptaan Tuhan ini pantai. Kita harus menjaga ya, kalau jalan-jalan ke pantai tidak juga membuang sampah di pantai ini. Jadi kalau mau buang sampah di tong sampah. Oke? Oke Miss. Jadi sudah banyak tempat loh. Nah Miss akan tunjukkan gambar-gambar yang lainnya di pantai. Masih ingat ya lingkungan apa ini? Nah ini adalah terminal Miss, tempat bus berhenti. Kalau kita mau pergi ke luar kota, misalnya kita mau pergi ke Jakarta atau Palembang naik bus. Nah harus ke terminal ya, atau ke Siantar. Nah harus ke terminal. Nah anak-anak ingat kan? Nih yang pernah Miss tunjukkan, ada tempat mengawet binatang-binatang. Ini namanya untuk menyimpan binatang-binatang yang sudah diawetkan, namanya museum. Apa? Museum. Setelah itu ini ada gedung olahraga karena dia di dalam tertutup, namanya gedung olahraga. Bisa juga gedung olahraga bola basket, bisa juga gedung olahraga badminton ya. Nah yang ini pasti senang anak-anak. Mall Miss, seperti suju ya, ada eskalatornya. Ini eskalatornya. Tapi sekarang ini lagi COVID, kita tidak ya pergi-pergi ke mall dulu, bersabar dulu, kecuali
ada sesuatu yang harus dibeli. Oke? Oke, Miss. Nah, yang ini kata teman kita, Miss, ini kantor, Miss. Ya, kantor apa ya? Ini bank. Bank itu tempat Mama simpan uang. Jadi banyak ya, Bang. Ada Bank Mandiri, BRI, Bank BCA, Bank Panin, banyak lagi nama-nama bank. Jadi bank ini adalah lingkungan bank ini anak-anak juga bisa jumpain. Di mana sih, Miss? Ada Bank BCA di Sujuyan, Miss. Ya. Jadi di lingkungan sekitar kita tinggal ini kita menjumpai banyak sekali tempat-tempat lokasi ini bank, ya. Setelah itu, nah, Miss tunjukin seperti ini. Cepet-cepet, Miss. Ini kebun jagung, Miss. Ya, kita juga bisa jumpain. Biasanya ada di mana ya? Di perkampungan. Ini kebun. Ini apa ini? Ini adalah kebun jeruk, Miss. Kebun apel, kebun jeruk biasanya ada di Brastagi sana, Kaban Jahe. Nah, yang ini sawah atau pegunungan, Miss. Ya, selanjutnya kita bisa jumpain. Nah, ini sawah. Ini pemandangannya indah ya, cantik sekali. Dan ini juga adalah lokasi bisa juga kita jumpain ya kalau kita misalnya mau pulang dari sekolah. Nah, kita bisa jumpain ada masjid, Miss. Saya lewati masjid, saya lewati pura, Miss, saya lewati kelenteng, atau saya lewati vihara. Ya, ada ya rumahnya yang, Miss, saya di Gang Pekong, jadi ada lewati vihara. Miss, saya rumahnya di sana, di simpang kayu besar sana, bisa lewati masjid, bisa lewati gereja, bisa lewati jembatan sungai. Ya, ada juga teman kita yang Juyu rumahnya di samping gereja. Oke, Miss. Ini adalah masjid. Nah, ini vihara. Kalau ini air terjun, Miss. Berarti ada sungai. Biasanya kita jumpai air terjun itu di pegunungan ya. Nah, semuanya adalah ciptaan Tuhan. Oke, semangat ya. Kita sudah tahu lingkungan sekitar kita. Nah, sekarang Miss akan mengajak anak-anak. Ada yang hari ini belajarnya di rumah di hari Kamis, ada yang di hari Rabu. Kita juga jangan lupa kalau di hari Kamis belajar di rumah, belajar bahasa Mandarin bersama dengan Lause Yanti. Sekarang kita akan buka buku kita di halaman 14 di buku tema lingkunganku. Halaman 14. Kita perhatikan ada siapa ini? Ada seorang ibu, ada 4 sahabat. Ternyata mereka sedang ada di jalan dan melihat, ibu ini membawa buah-buahnya jatuh. Jika ada yang terjatuh atau membawa benda jatuh, harus kita bantu, kita tolong ya. Jadi ini kegiatannya apa nih? Membantu mengumpulkan buah yang terjatuh di jalan. Jadi jangan dibiarin, kasihan loh, tapi nggak dibantu, nggak boleh ya. Tetapi karena pandemi ini kita tetap harus pakai masker. Nah, ini mereka bersama-sama gotong royong menanam tanaman, menanam pohon bersama-sama di taman. Nah, ini lagi mereka kalau sudah belajar, mereka merapikan buku yang berantakan di kelas. Kalau anak-anak sudah belajar bersama di kelas atau di rumah, ingat selalu harus merapikan kembali buku-buku atau kelir atau gunting atau lem, semuanya kembalikan atau masukkan, simpan di dalam tas. Ya, itu namanya tanggung jawab. Di halaman yang ke-14 ini nanti misalkan pandu ya, kita akan melengkapi kata yang belum dilengkapi. Selanjutnya
di buku ini juga di halaman 23. Tadi kita sudah nyanyi lagu Laju Perahu Nelayan. Ternyata ada nelayan, Miss. Nelayannya bekerja. Biasanya di tempat bekerja di mana ya? Di rumah? Mana bisa nelayan bekerjanya di rumah? Nelayan kan pekerjaannya menangkap ikan. Dia harus bekerja di mana? Di lautan. Jadi nelayan bekerjanya di lautan. Di lautan dia butuh apa menangkap ikan ya? Pasti dong butuh perahu atau kapal. Ya, perahu kapal. Apakah dia perlu sapu pel, ember, atau laptop? No, tidak, Miss. Nah, supaya dia bisa mendapatkan ikan, dia perlu kapal atau perahu. Dia juga butuh apa ini? Jaring. Dia butuh apa lagi? Pancing. Dia perlu kapal atau sampan. Oke? Nanti kegiatannya di halaman 23 ini, anak-anak pasangkanlah gambar benda-benda yang dibutuhkan oleh nelayan untuk dia bisa bekerja di laut untuk mendapatkan ikan. Oke? Oke, Miss. Semangat. Jadi sudah ada 3 kegiatan. Jangan lupa kalau ada kegiatan Mandarin dikerjakan. Semangat, Miss. God bless you. Yuk anak-anak Miss, kita buka buku kita di halaman 14. Perhatikan lingkungan sekitar kita. Nah, ini gambar. Siapa ini? Benar, Ricky, Noni. Siapa lagi? Togar dan Mei. Ternyata ada seorang ibu, dia lagi belanja di pasar. Dia belanja banyak buah, banyak sayuran. Mereka lihat ibu ini, dia bawa belanjaannya terjatuh. Jadi apa yang harus dilakukannya? Tentu dong anak-anak tahu, dibiarkan? Tidak, Miss, tapi membantu mengumpulkan buah yang terjatuh di mana? Ada di mana ini? Di rumah? Di jalan. Yuk, ikut Miss ya, membantu mengumpulkan buah yang terjatuh di jalan. Jalan tulisannya ja. Ini ada J, A. Yuk, pegang pensilnya. Tuliskan A, huruf A tahu ya? Ja. J, A, ja. Lan, ini huruf L. L, A, N, lan. Jalan. Oke. Nah, sekarang lihat. Ada Ricky, Noni, Mei. Ada siapa lagi? Ada Togar bersama Missnya. Berdua ada Se-nya. Mereka lagi bersama-sama ngapain? Gotong royong, Miss. Mereka sedang menanam. Menanam apa? Tanaman. Atau tanamannya tinggi nanti. Kalau sudah besar nanti dia akan tinggi. Menanam pohon bersama-sama karena banyak orang ya, bukan satu orang kerja. Bersama-sama di taman. Di mana? Taman. T-nya sudah ada. T-A, ta. Yuk kita tebalin. T, tuliskan T-A, ta. Sudah A. Man. M-A, N, man. A lagi ya. M-A-N, man. Taman. Yuk baca ya. T-A, ta. Ini ma ya. M-A tambah N. M-A-N, man. Taman. Menanam pohon. Ikut Miss. Bersama-sama di taman. Sekarang yang terakhir lihat. Ada Mei, Noni, Toga, dan Ricky. Mereka sedang bermain di dalam kelas. Nah, mereka ada yang belajar, menulis, menggambar, mewarnai. Jadi apa yang harus dilakukan? Merapikan buku dan mainan yang berantakan di kelas. Gak boleh dibiarkan ya. Sama juga dengan anak-anak. Kalau sudah belajar di rumah atau di sekolah atau sudah main, harus merapikan kembali yang ada kita mainkan. Baik itu di kelas maupun di rumah. Yang ini tulisannya merapikan buku. Ikut. Dan mainan yang berantakan di kelas. K-E.
A B C D E, bukan A ya, ke. K E ke. Tulis E. Las, las, L A S. S-nya sudah ada, L A S, las, kelas. Sudah ditulis? Sudah ya, merapikan buku dan mainan yang berantakan di kelas. Jadi kita harus peduli ya, semuanya ini adalah lingkungan di sekitar kita. Nah, bisa di jalanan, bisa juga di taman, bisa juga di ruang kelas atau di rumah, semua adalah lingkungan kita. Oke, semangat. God bless you all.